Kalau kita ngomongin rental PS, mungkin yang ada di pikiran kita adalah datang, pilih game, main beberapa jam lalu pulang. Nah, tapi bagaimana kalau rental PS tersebut justru dikembangkan menjadi sebuah tempat untuk bermain, nongkrong, makan, karaoke, nonton, sampai menjadi tempat berkumpulnya komunitas-komunitas nih guys. Nah, konsep seperti itulah yang menarik untuk kita bahas hari ini. Ya, selamat datang di Tigron Podcast. Hari ini kita kedatangan sosok yang berada di balik berdirinya Tigron Playground and Lounge. Dan ini jadi episode pertama kali kita ngobrol langsung dengan beliau. Kita akan ngobrol bukan cuma soal bisnis ini dimulai, tetapi juga bagaimana melihat peluang bisnis gaming, memilih game dan fasilitas, memahami anak muda, membangun komunitas, sampai bagaimana Tigron melihat masa depan industri entertainment. Halo Pak Sio, apa kabar nih Pak Sio nih? Halo, baik Mas Jupon. Mas Jupon sehat ya? Alhamdulillah baik nih Bapakku. Terima kasih nih sudah mau mengobrol bersama kita hari ini. Sama-sama Mas Jupon. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, kenalan dulu yuk sama pendengar. Boleh sebutkan nih nama lengkap dan umurnya nih. Oke, nama boleh gua lu apa saya? Boleh ya, santai aja ya. Santai aja kita ngobrol. Nama gua Danis, gua umur 26. Oke, masih muda banget ya Pak ya? Lumayan, seperempat abad lewat dikit. Seperempat lewat dikit. Iya. Oh anjay, masih muda 26. Beda sama saya beda dikit loh. Kamu berapa? Saya 29. 29. Oh. Aduh. Lebih muda. Kita masih sama-sama muda lah Pak ya. Muda. Oke, jadi gimana sih awal mulanya sih Pak membangun Tigron Playground and Lounge ini nih? Awal mulanya nih? Idenya muncul tuh gimana tuh Pak? Idenya pertama kali muncul sebenarnya karena itu sih dari ketidaksengajaan aja sih sebenarnya. Karena kita lagi ngumpul-ngumpul dengan teman-teman sebenarnya gitu kan. Terus juga waktu itu pas ngumpul kita lagi sering main ke rental PS karena bosen ya, karena kita kalau nongkrong ngopi aja ngobrol, main gitar, sekali-sekali kita coba main ke rental PS. Akhirnya dari situ kita coba pikirin dan karena ngeliat flow-nya bagus di rental PS, jadi kayak terbesit aja sih buat bikin gitu. Oh, berarti muncul konsepnya itu emang gaming lah ya. Iya, rental PS lah ya. awalnya memang kita ngeliatnya ke gaming rental PS karena kita lihat juga kan kalau dari dulu zaman kamu masih belum bisa ngomong, ya beda PS1 kan? Yes. Ya, PS1, PS2, terus sudah mulai muncul rental gitu kan, dan orang tuh masih minat sama PlayStation gitu, rental PS3, PS4 sampai sekarang ke PS5 gitu sih. Berarti Bapak tuh udah ngelihat flow di bisnis gaming ini aman gitu ya. Pasar gaming ini gimana nih dilihatnya? Kalau ngelihat sebenarnya ya balik lagi sama seperti yang kita lihat dari dulu sampai sekarang sih, bahkan dari umur anak kecil yang masih sekolah SD kan, sampai ke bapak-bapak pun masih main PS gitu. Kayak kita nih umur segini aja juga kita kadang pengen nostalgia main PS2, kita pengen main PS3. Jadi dari situ kita ngeliat wah memang marketnya ini nggak akan pernah habis aja sih. Terus regenerasi gitu sih. Jadi sebuah lifestyle ya. Yes, betul banget Mas Jupon. Keren deh Mas Jupon nih. Keren lifestyle ya, berarti gaming tuh kayak nostalgia gitu ya. Ya, ada juga gitu. Oke, boleh diminum dulu. Bapak Disuruh minum. Iya, makan dulu. Iya, silakan nih. Dampi dulu ya, kita nyantai aja. Nyantai banget Mas Jupon, tenang aja. Tenang aja kita. Udah, dari tadi udah minum Mas Jupon nih. Iya. Ini kopi Tigron yang the best. Benar ya, the best ya. Wah, ini inspirator juga. Boleh dong ditampi. Iya. Dulu. Tadi Pak Cio nih. Jadi makan nih Mas Jupon. Jatuh. Ya udah, ini aja nih yang kecil. Iya ya. Oke. Mas Jupon mati kutu ya, bingung nih. Enggak dong, tenang. Saya itu sering ngobrol kan, makanya saya banyak topik lah. Oh, banyak topik boleh. Benar. Gitu.
Apa yang membuat Tigron itu berbeda Pak dari rental-rental PS yang lain gitu? Yang bikin beda Yes. dari rental PS yang lain, pertama kita punya unique selling point di thematic room. Mungkin di rental-rental PS lain yang saya sih belum pernah lihat gitu ya. Kalau yang thematic room mungkin tematiknya ada yang tematik tapi konsepnya benar-benar beda sama kita. Kalau kita lebih main di warna sih gitu, tematik warna. Kadang kan kita kalau keluar outfit itu kan banyak orang yang menyesuaikan dengan outfit gitu ya. Di ruangan apa atau di suasana apa dia outfitnya pakai apa. Nah itu yang kita coba adaptasi di Tigron gitu. Tapi kita juga ada yang ruangan untuk semi gamingnya lah, yang ya yang masih main RGB lampu LED kayak gitu. Jadi dapat pasarnya tuh kesana dapat, kesini dapat gitu. Benar. Jadi sebagai apa ya? Jadi semua kalangan umur bisa main di thematic room kayak gitu-gitu kan, roomnya gitu. Dan orang tuh bisa apa ya, outfitnya bisa menyesuaikan gitu. Betul, maksudnya. Benar. Berarti menurut kakak tuh definisi tersebut sudah menggambarkan Tigron belum kak? Definisi apa nih? Yang tadi kakak sudah bilang kan kayak yang bikin beda kan? Ya belum semuanya karena memang di Tigron ini kita masih banyak aktivitas dan aktivasi kegiatan lain yang bisa dilaksanakan di Tigron. Selain dari tematiknya tadi, kita juga bisa ngundang kayak itu komunitas yang tadi Mas Dipon bilang, kita sering kolaborasi kan Mas Dipon tuh yang suka mengundang komunitas ke sini, terus juga kita sering ada turnamen setiap bulannya. Gitu kan ya, terus kita juga memperkenalkan Tigron langsung ke teman-teman anak muda di Kota Bogor dengan konten-konten Mas Dipon dengan timnya. Gitu kan. Berarti Tigron ini bukan sekedar PS aja gitu ya. Betul. Bukan sekedar main PS aja, tapi bisa jadi tempat family time. Terus quality time. Terus juga hangout ya sama teman-teman gitu. Bisa jadi tempat silaturahmi juga. Dan atau tempat nostalgia. Gitu sih. Sama ngedate jangan lupa. Quality time tadi, betul. Ngedate, iya. Emang gitu kalau itu gimmicknya. Oh, gimmicknya. Saya nasihatin. Tahu dong. Iya. Gue pikir lu bingung beneran. Nanti. Oh iya. Itu aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu para gamer nih, teman-teman. Game apa aja sih kak yang menjadi favorit pengunjung di Tigron tuh? Game yang menjadi favorit pengunjung di Tigron ya. Of course pasti itu game bola, baik itu FIFA atau FC sekarang. Mau FC 26 mau 27 nih ya. Nanti September mau ada FC 27. Langsung jadi teman-teman nanti akhir bulan September silahkan langsung ke Tigron buat cobain FC 27 di kita. Terus juga eFootball pasti itu yang kedua juga. Dan yang lagi happening juga di sini itu Overcook. Banyak teman-teman yang suka main Overcook juga. Tekken juga main. Banyak sih tergantung karena memang selera orang beda-beda ya. Mas Jupon ada yang suka main balapan, ada yang suka main open world kayak GTA gitu kan. Ada yang main story itu Spider-Man, apalagi Spider-Man sekarang lagi hype nih. Itu Spider-Man 2 juga laku tuh di sini. Gitu. Kita ngikutin pasar aja. Ngikutin pasar ya, tapi game bola nggak pernah mati. Kalau game bola emang selalu ada. Dari dulu ya. Selagi masih ada PSSI. Benar. PSSI dunia. Bukan PSSI Cup? Bukan. FIFA. Oh iya. FIFA ya guys. Kalau untuk pemain yang datangnya rame-rame nih, Pak, game apa sih yang paling seru untuk dimainkan bareng-bareng? Game yang paling seru buat dimainin bareng-bareng. Buat rame-rame. FC juga seru karena FC itu bisa berempat. Oh benar. Jadi 2 lawan 2. Ya. Masih bisa rame-rame. Kalau PS5 FC ya. FC. Kalau Nintendo itu bisa ke ini Mario Jambore. Iya. Main badminton. Main Nintendo Sport juga bisa berempat. Banyak lah kalau Nintendo banyak yang bisa berempat. Kita main
apa tuh yang Bowling, balapan Mario Kart itu benar. juga bisa berempat. Itu seru banget ya kalau 2 lawan 2 tuh ya. Ya, 2 lawan 2 overcook juga bisa Overcook berempat. bisa. Oh iya itu seru banget sih guys. Jadi kalau misalkan kalian datang ke Tigeron tuh kalau ramean nih request aja gitu kan, 2 mau nambah stick Nambah gitu. stick gratis. Nambah stick gratis di Nambah sini. Joy-Con gratis. Yes. Habis itu pulang tapi bayar billingnya. billingnya. Sewa nambahnya mah nggak bayar. Iya bener, di VIP kita kan. Iya, bener. Maupun VIP ya. VVIP juga. Benar. Oke, berarti nih kalau di Tigeron ini untuk masalah pergaman itu bakal up to date berarti ya. Oh pasti. Kayak Untuk kita install. November Yes. udah PO GTA 6. Benar, GTA 6 guys. GTA 6 kita udah ada, jadi nanti teman-teman nih pas GTA 6 keluar bisa langsung cobain, jangan sampai keduluan orang lain. Tuh pasti banyak banget diminati karena Benar. udah ditunggu-tunggu dari 2 tahun lalu kalau nggak salah. Iya, 2 tahun lalu gak keluar-keluar ya, Iya, Pak ya? betul. Waduh. Itu berarti Tapi kita udah PO. berarti Bapak juga harus mengikuti perindustrian game ya. Betul, mengikuti perusahaan game. Benar. Nah, berarti di Tigeron itu ada konsol apa aja sih Pak? Kan Oh, PS5 dan nah. PS4 kan udah pasti ada. PS4, PS5 ada, Yes. Nintendo ada. Nintendo. Nah, selain itu apa gitu yang ada di Tigeron itu Pak? Bisa main remote control. Oh, ada remote control. Bisa main RC. Kalau RC. teman-teman suka sama anak teknik yang tukang tambang, Ya. nah sebelum mencapai ke anak teknik tukang tambang, Nah. silakan main RC dulu. Main RC dulu. Biar kesampaian. Benar. Manifesting. Kalau game Terus konsol yang nostalgia itu apa sih? PS2. PS2. Ada PS2 juga kita. Ya, PS2 juga. Itu free, itu masih Itu free. buat teman-teman yang mau nostalgia. PS2 kita juga ada. Terus juga nonton di sini bisa. Nonton Netflix, Netflix, Disney Hotstar, guys. mau karaoke juga bisa. Karaoke. juga bisa. Kalau soalnya kita udah pakai YouTube Premium. YouTube Premium, jadi tenang aja guys, gak ada iklan ya. Iya benar. Iklan. Tidak ada hambatan. Gak ada hambatan, benar. Kalian mau Itu. karaoke sambil tiduran, jungkir balik boleh lah. Gitu. Iya, tetap yang penting jaga fasilitas. Ya, jaga fasilitas Pikir ya. balik asal nggak ngerusak. Ya. Nah, kalau soal fasilitas nih, Iya nih, gimana nih Pak Jupon nih? itu tuh kita tuh harus menjaga fasilitas gak sih? Kayak harus kalau misalkan main Nintendo tuh harus pakai apa sih Pak? Iya strap, pakai strapnya. benar. Jadi memang kalau di Tigeron ini itu tidak dibatasi untuk kapasitas di satu ruangannya. Senyamannya teman-teman, Senyamannya teman-teman. secukupnya teman-teman, Secukupnya teman-teman. se-enjoynya teman-teman. Se-enjoynya teman-teman. Yang penting apapun yang disediakan di dalam ruangan atau disediakan oleh Tigeron untuk teman-teman tetap dijaga. Tetap dijaga. Seperti kalau main Nintendo pakai strapnya, Strap. biar nggak kelempar Benar ke TV guys. gitu. Oh ya guys ya. Terus kalau naik mau duduk di sofa juga yang penting dijaga, jangan loncat-loncat biar nggak jebol. Boleh Gitu. Pokoknya enak banget nih guys. Itu aja sih, tetap yang penting tetap ngejaga aja kayak PS juga, colokan dan lain-lainnya. Kita ngebebasin yang penting ya sama-sama ngerti dan sama-sama enak. Sama-sama enak Gitu. karena Ya. Tigeron itu ini serius. Ih, Benar kan? kayak ini bintang tamu Tiger. Oh iya. Saya cuma ngikutin. Ah, diminum dulu ya Pak ya. Iya minum silakan, saya udah nggak pengen minum. Iya. Oke. Apakah ada rencana Pak untuk nambah konsol selain PS kayak gitu? Kalau konsol rencana kita akan nambah tapi masih mungkin di PS. Di PS. Kayak teknologi gaming lainnya kayak apa? Simulator dan lain-lain. Simulator dan lain-lain gitu. Itu nanti di cabang baru aja. Oke, cabang Cabang barunya baru. ada di mana tuh Pak? Cabang barunya belum bisa di-spill. Doain aja teman-teman. Oh. Nanti di salah satu kota di daerah Jabodetabek. Oke, di Di situ Jabodetabek ya. Salah satunya. Tigeron 2 nih akan muncul. Betul, dengan konsep yang beda juga. Oh, berarti konsepnya bukan tematik room atau gimana gitu Pak? Berbeda lah ya. Iya, beda sistemnya. Beda Tematiknya sistemnya. tetap ada. Oh, tematiknya tetap ada. Tapi sistemnya beda. Sistemnya Dan beda. fasilitasnya jauh lebih beda Jauh juga. lebih beda.
Gitu. Berarti kita memperkuat di tematiknya lah ya. Itu Tiger memang ini. DNA-nya kita sih. DNA. Benar. Ya. Ya. Nah, tadi kan aku tuh udah ngedengerin ya ada VIP tematik, terus kayak VIP Greyground. Nah, kalau VIP-nya itu kayak gimana sih, Pak? Kalau VVIP kita konsepnya tuh semi apartemen. Oh, gila. Jadi kita bikin ada meja kerja atau meja makan lah, yang bisa jadi kalau teman-teman yang kayak suntuk nih, misalnya ngantor di kantor pengen keluar, itu bisa ke Tigeron gitu ya, sambil menikmati pemandangan orang main golf di belakang. Karena kita punya 2 VIP, yang satu ada golf view, jadi bisa sambil ngeliat orang main golf, juga bisa sambil kerja. Kalau bawa anak, orang tuanya bisa kerja, anaknya bisa main. Kamar mandi juga disediakan sendiri di ruangan gitu. Konsolnya dapat 2, dapat Nintendo dan PS juga gitu. Dan satu lagi VIP CAF nih, sekarang kita lagi kerjasama sama CAF. VIP bawah kita lagi kerjasama bareng CAF. Itu juga kalau kita sewa di situ dapat produk dari CAF, benar kan? Benar nggak Mas Dipo? Benar. Dan tester produk juga all produk ya. All produk dari CAF semua kita sediain di dalam, bisa tester. Tester dari sunscreen kan, terus parfum, pomade, pokoknya ganteng lah. Sama bisa foto sama Rizky Ridho. Benar, fotonya Rizky Ridho. Iya. Main bukan main. Kalau main di sini. Belum selesai. Belum selesai. Iya. Nah, kalau itu kan tadi ngomongin VIP nih kan. Kalau ada area lain nggak sih, area mungkin area yang berbarengan gitu? Oh, untuk yang barengan kita ada area regulernya. Oke, nah itu konsepnya kayak gimana? Kalau reguler sendiri karena kan kita dulu biasa main PS tuh di yang konvensional gitu ya, yang barengan. Nah, dari situ sih kita coba buat rancang gimana sih kita bisa nyaman berjam-jam main PS. Kalaupun barengan gitu, kayak kita bikin sofanya yang gede, terus juga deck TV dan PS-nya itu kita bikin nggak mati lah, nggak nempel tembok. Jadi ketika teman-teman nanti di sini mau bikin kegiatan gitu ya, bikin kegiatan acara atau event atau mau kreatif, mau yoga, pilates bahkan bisa gitu di area reguler kita, karena bisa kita set sebagai aula juga gitu. Berarti cocok untuk komunitas-komunitas kita sangat untuk menghadirkan event di sini ya, Pak ya? Betul, sangat cocok. Gitu. Oke, berarti luas, area reguler kita tuh luas ya? Cukup luas. 10 meter kali 8. Wah, itu cukup luas sih. 10 meteran kali 8 kali 9 sih. Bisa dipakai area nobar juga bisa ya? Nobar juga bisa. Nah, oke, berarti pertanyaannya. Berarti ada berapa room, Pak, VIP-nya itu? VIP kita ada 12 room. 12 room VIP. Berarti VIP yang tematik ada berapa? Tematik 6. Yang Greyground itu yang saya bilang semi gaming. Semi gaming. Itu ada 6 juga. Terus VIP kita ada 2. VIP yang golf view sama garden view. Itu langsung ke area backyard yang di garden, yang VIP cave itu. Terus reguler juga kita ada 8 konsol. Spot foto juga banyak kalau teman-teman lihat tuh, ya, yang suka lewat-lewat di FYP dari orang-orang yang pernah main ke Tigeron gitu kan. Banyak mereka ngambil foto-foto shoot di sini juga. Gitu. Ya, rupanya lengkap lah di Tigeron, dari soal nongkrongnya guys, dari soal kayak menyediakan makanan, fasilitas lengkap. Selain itu juga kita kan sering kolaborasi keluar juga ya, sama F&B atau sama brand-brand luar lah ya. Hingga komunitas juga gitu. Kemarin juga kita berkolaborasi event sama IBI Kisport. Sparring kita. Gitu. Jadi kalau ada yang mau berkolaborasi bisa hubungin di IG Tigeron, kontak markom kita gitu guys. Nah, sekarang nih Pak, kita masuk ke komunitas. Komunitas. Nah, kan Tigeron
Nah, Tigron juga kan menjadi tempat berkumpulnya komunitas dan mengadakan turnamen gaming nih. Nah, seberapa penting sih komunitas itu untuk Tigron? Komunitas untuk Tigron itu sangat penting sih gitu, karena kita lihat di sini karena arah bisnis dari Tigron ini juga ke masyarakat yang kita bilang mencakup banyak segmen gitu. Yes. Jadi komunitas ini sangat berpengaruh untuk Tigron gitu ya. Kita karena kalau tidak ada komunitas pun Tigron belum tentu bisa dikenal sejauh itu gitu. Dan selain itu juga teman-teman komunitas juga bisa merasakan dan kita bisa menyampaikan tujuan kita bikin ini apa sih yang ingin kita sampaikan, experience apa sih itu. Nah, itu yang kita kenalkan ke komunitas biar sama-sama hidup. Komunitasnya punya tempat. Tigronnya punya orang. Jadi Tigronnya memang benar-benar lengkap gitu. Taibats. Ini daging nih, Taibats nih. Daging ya. Iya, kalian harus mendengarkan. Bagi Taibats yang lagi tiduran, makan di rumah gitu, bisa nonton podcast kita lah gitu. Apalagi ini kan baru episode pertama. Bapak jangan ketiduran. Bapak jangan ketiduran nih. Kita masih banyak pertanyaan. Kita nyantai dulu. Kita biar nggak serius. Benar. Santai dulu ya. Santai dulu. Makan dulu. Oh yo, makan dulu Pak. Nonton. Ngentang dulu Taibats. Ting tang. Ini apa ini menunya? Menunya ini tahu nggak? Mix platter nih guys. Nih, jadi mix platter kita itu banyak banget guys. Dari sisi semuanya ada sosis. Yang paling enak apa? Semuanya enak. Tahu bakso enak. Tiram enak. Semua enak. Iya. Benar. Oke. Kan tadi berarti udah membicarakan dari sisi komunitasnya nih, Pak. Nah, kalau kita bicara turnamen, apakah Tigron ini memang ingin menciptakan wadah bagi gamers untuk berkompetisi, Pak? Punya dulu, iya tenang. Buru-buru banget ya, mau kemana sih saya ya? Santai dulu, minum dulu Pak. Iya. Alhamdulillah. Bener-bener kenyang ya Pak ya? Iya. Iya kan? Cocok dah, bener. Cocok. Nyantai aja kita mah ya. Gimana? Apa pertanyaannya? Jadi situ yang punya. Kata saya udah, ente lanjut aja dong di situ. Gantian. Iya. Ada Taibats ya. Taibats kalau lagi mau ketiduran jangan ketiduran dulu. Udah dengerin dulu, kalian nontonin dulu. Kita ngobrol ya. Ya, sambil makan di rumah, sambil nyantai. Boleh pakai headsetnya gitu. Atau nonton di Tigron, nontonin kita di Iya, bisa. Nanti di YouTube. Di YouTube ya? Di YouTube. Sambil sini nonton YouTube Tigron. Iya. Lagi di Tigron. Oh iya, bener lagi. Iya. Bener lagi. Nah, oke. Nah, kalau kita bicara turnamen nih Pak, apakah Tigron ini memang ingin menciptakan wadah bagi para gamers untuk berkompetisi, Pak? Gini sih, kalau turnamen sebenarnya karena kita sudah buat tempat gaming lah, kayaknya dipikir-pikir tanggung kalau kita nggak serius di situ. Akhirnya sebenarnya turnamen ini tujuannya adalah selain untuk mencari bibit-bibit atau bakat-bakat dari gamers, gitu kan, karena sekarang kita terkenal banget dengan e-sport gitu ya. Jadi mimpi Tigron sendiri itu pengen punya e-sport lah Ya. sendiri dari berbagai macam cabur, terutama pada
device konsol Device sih. konsol. Sebenarnya, tapi kita nggak menutup kemungkinan kalau nanti ada mobile juga atau Mobile. PC. Cuman memang untuk saat ini kita coba carinya tuh atlet. Kita pengen banget lah punya atlet-atlet Punya untuk atlet. membentuk e-sport itu Hmm. yang dasarnya memang sudah jago di bidang device-device konsol game lah gitu. Konsol. Nah, Tuh Mas Jupon, makanya ada turnamen setiap bulan tuh tujuannya seperti itu. tujuannya untuk apa? Menciptakan sebuah atlet lah ya. Iya, untuk mencari Taekwondo. bibit-bibit lah Bibit-bibit gitu. lah ya. Karena Oke. visi kita ke depan punya e-sport. Nah, e-sport. Nah, kalau untuk turnamennya itu kan diselenggarakan tiap bulan nih Pak. Betul. Nah, itu turnamennya itu untuk gamenya itu apa tuh Pak? Untuk tiap bulan sebenarnya macam-macam Mas Jupon. Macam-macam. Beda-beda. Beda-beda. Iya, Oke. ada kadang kita bikin kalau FC udah pasti. FC udah pasti FC 26 kan. FC 26. Pokoknya FIFA tuh sudah pasti karena memang Iya. paling banyak kan. Iya, peminatnya Terus itu. e-football E-football juga sering. juga sering. Gitu biasanya kita collab tuh Collab. sama teman-teman dari Fortune Gaming. Fortune Gaming. Gitu kita collab sama mereka. Terus juga Tekken Tekken juga juga kita teman-teman. waktu itu juga collab tuh sama Mitriber. Gitu pernah sama IPB juga gitu. Terus Overcook terakhir tuh kemarin edisi KOL Tigron pas ulang tahun. Pas ulang tahun nih ya guys, kita habis ulang tahun nih. Ya, ucapin Ya, guys. selamat ulang tahun. Nah, jadi Bapak Sio kita ini mengidolakan Om Ivan Tanjaya gitu Bapak. Betulan Pak. Oke, nah menurut Bapak nih, apakah ada fasilitas baru, konsep baru atau pengalaman baru yang ingin Bapak hadirkan gak nih di Tigron? Tentunya pasti ada. Selagi kita punya space kosong, kita Benar. adain. Kita adain ya. Ya, kita sebenarnya pengen nanti ke depannya ada Beyblade. Beyblade. Kalau Ya. teman-teman tahu tuh zaman kecil main Beyblade, nah kita pengen ada Yang itu. gini-gini kan? Yang Iya, benar. itu terus nanti mungkin akan ada remote control yang drifting Oh, yang atau drifting. main bola dengan remote control, mobil Oh, remote. benar. Itu nanti kedepannya sih kita pengen ada kayak gitu Space kayak gitu ya. Terus juga ya kita intinya menambah dan improve experience yang ada di Tigron sih. Oke, Jadi nggak itu mantap lagi, itu banget. lagi. Iya, mantep banget nih ada konsep-konsep barunya itu akan realisasikan. Amin. Amin. Nah, sebelum kita tutup nih, saya mau nanya-nanya nih ke question biasa aja nih. Nah, jawaban singkat aja. Ya. Oke, game favorit Bapak apa? UFC. UFC. Game paling seru dimainkan bareng teman? Fox and Rabbit. Fox and Rabbit. PS4 atau PS5 atau Nintendo? PS5. PS5. Main game atau karaoke? Main game. Main game. Salah, karaoke. Karaoke. Oh, Bapak Sio kita juga punya keunikan guys. Saya bekas vokalis soalnya. Oh, bekas vokalis. Iya. Jadi suka karaoke juga Saya dia karaoke. Bapak Sio kita Saya tuh. bekas vokalis. Oke, gaming atau nongkrong? Nongkrong. Nongkrong. Kalau kalah main game, marah, ketawa atau gimana tuh? Kalah main game, besoknya nggak mau main lagi. Kita mau main lagi. Menghindari orang-orang. Soalnya kompetitif saya. Soalnya kompetitif. Gak boleh kalah, kita udah Oke. jago, muncul lagi kita. Muncul lagi kita langsung terjun ke arena. Terjun ya. lagi. Oke. Gak bohong kita. Kalau kalah, latihan lagi, Oh, sering oke. main PS lagi. Sering main PS lagi. Biar nggak kalah. Dan terakhir, Tigron dalam 3 kata. Keren, besar, menguntungkan. Menguntungkan. Oke banget guys. Nah, terima kasih banyak nih untuk obrolan kita hari ini nih Bapak Sioku. Nah, Sama-sama. kita bisa melihat bahwa membangun sebuah bisnis gaming bukan hanya tentang menyediakan PlayStation dan ruangan untuk bermain nih Taibats. Ada bagaimana memahami konsumen, memilih game yang tepat, menyediakan ruangan yang nyaman, membangun komunitas, membuat event, sampai menciptakan pengalaman yang membuat orang datang kembali. Dan mungkin itu yang ingin dibangun oleh Tigron Playground. Bukan sekedar tempat untuk bermain game, tetapi untuk bermain, berkumpul, berkompetisi, dan menciptakan pengalaman bersama gitu Taibats.
Nah, terima kasih banyak nih untuk Bapak Sio sudah berbagi cerita di hari ini. Dan untuk teman-teman yang penasaran dengan Thaiground Playground, kalian bisa datang langsung aja ke Jalan Dr. Semeru Nomor 40, 41, 42 Ruko Braja Mustika 3 di samping SPBU Semeru. Dan buat saya pribadi nih Pak, obrolan hari ini bukan cuma soal cerita tentang Thaiground, tapi jadi ilmu berharga banget nih soal gimana membangun sebuah bisnis dari nol, mulai dari melihat peluang usaha, memahami konsumen, sampai berani mengambil resiko. Jadi buat kalian yang masih ragu untuk memulai usaha, jangan pernah takut untuk memulai, karena semua bisnis besar termasuk Thaiground juga dimulai dari langkah pertama yang sederhana. That's gitu, it. Taibas. Keren. Yoi. Terus itu buat saya keren. Iya dong. Jadi jangan main-main sama host gitu. Oke. Karena pada akhirnya jangan cuma jadi penonton. Asik. Saatnya turun ke arena, kita main bareng. Betul. Saya Zubon, sampai bertemu di episode berikutnya. Main-main bukan main kalau main di sini. See you.